warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis metode identifikasi talenta pada Bank BRI Tbk. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Afifah Nida Suhaila Barudali Munte, kemudian rekan-rekan saya Desi Irawan Lestari, Fadia Aprilia, Jackson Siombing, Nabila Khairunisa, Miftahus Saida, dan Tasya Cinta Simanjuntak. Baik, yang pertama kita ke profil perusahaan. Boleh di next next lagi. Oke, pertama profil perusahaan. Nama perusahaan PT Bank BRI Persero Tbk, Industri Perbankan dan Jasa Keuangan. Ukuran lebih dari 125.000 karyawan dengan total aset. Lokasi kantor pusat di Jakarta, Indonesia, dan jaringan lebih dari 9.600 kantor di seluruh Indonesia. Boleh next. Adapun visi dan misi dari PT Bank BRI Tbk, yang pertama itu visinya menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Adapun misinya, yang pertama melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberikan layanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja atau performance-driven culture, teknologi informasi yang handal dan future-ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Kemudian yang terakhir, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good, corporate governance yang sangat baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, Assessment Center. Assessment Center adalah satu metode yang digunakan Bank BRI untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi talenta potensial di berbagai level organisasi, terutama untuk posisi strategis dan manajerial. Metode ini terdiri dari serangkaian simulasi, tes, dan aktivitas yang dirancang untuk menilai kompetensi, keterampilan perilaku, serta potensi pengembangan karyawan. Selanjutnya, proses asesmen center di Bank BRI. Yang pertama, pengumpulan peserta. Yang kedua, simulasi dan latihan berbasis peran. Tiga, tes psikologis dan tes kompetensi. Empat, observasi dan penilaian. Lima, feedback dan rekomendasi pengembangan. Selanjutnya, kelebihan asesmen center di Bank BRI. Yang pertama, evaluasi komprehensif dan akurat. Yang kedua, mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Ketiga, simulasi situasi nyata. Keempat, identifikasi kebutuhan pengembangan individu. Kekurangan assessment center di Bank BRI. Yang pertama, biaya tinggi dan waktu yang lama. Dua, tekanan pada peserta. Yang ketiga, kompleksitas dalam pelaksanaan. Keempat, hasil subjektif dalam beberapa kasus. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penilaian kerja, yang dimana penilaian kerja atau performance apresial adalah salah satu metode yang digunakan oleh Bank BRI untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan talenta dalam perusahaan. Proses penilaian kerja ada 6, yaitu yang pertama ada penetapan sasaran dan indikator kerja, yang kedua ada pengumpulan data kinerja, yang ketiga ada evaluasi kerja, yang keempat ada diskusi dan feedback karyawan, yang kelima ada identifikasi talenta potensial, dan yang terakhir ada perencanaan pengembangan individu. Selanjutnya ada kelebihan kinerja di Bank BRI dan kekurangannya. Yang pertama ada pengukuran kinerja yang terukur dan objektif. Dan kedua ada fokus pada pengembangan jangka panjang. Yang ketiga ada proses berkelanjutan. Yang keempat dan peningkatan keterlibatan karyawan. Kekurangannya di mana ada 4, yaitu keterbatasan dalam mengukur potensi jangka panjang. Yang kedua ada pengaruh bias subjektif. Yang ketiga ada tekanan pada karyawan. Dan yang keempat ada kurangnya fokus pada kreativitas dan inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jackson. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya itu ada succession planning.
Succession planning atau perencanaan suksesi adalah metode strategi yang digunakan oleh Bank BRI untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talenta internal yang memiliki potensi untuk mengisi posisi-posisi kunci di masa depan. Tujuannya itu adalah memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan kinerja organisasi dengan menyiapkan individu yang siap mengisi peran-peran penting saat yang pertama itu ada proses succession planning di Bank BRI. Yang pertama itu ada identifikasi posisi kritis, yang kedua ada penilaian karyawan dan identifikasi talenta potensial. Yang ketiga ada evaluasi kesiapan dan potensi pengembangan. Yang keempat ada pengembangan talenta. Yang kelima itu ada pemantauan dan penilaian berkala. Yang keenam ada transisi dan penempatan di posisi kunci. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan succession planning di Bank BRI. Yang pertama itu ada keberlanjutan kepemimpinan. Yang kedua itu ada pengembangan karyawan itu secara berkelanjutan. Yang ketiga itu ada motivasi dan retensi karyawan. Dan yang terakhir itu ada pengurangan ketergantungan pada rekrutmen eksternal. Selanjutnya itu ada kekurangan succession planning di Bank BRI. Yang pertama itu ada potensinya itu terbatas inovasi dari eksternal. Yang kedua itu biaya dan waktu pengembangannya. Dan yang ketiga itu resiko favoritisme dalam identifikasi talenta. Yang keempat itu ada motivasi talenta yang belum dipromosikan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada workforce planning atau perencanaan tenaga kerja. Workforce planning adalah proses strategis yang digunakan oleh Bank BRI untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keterampilan yang sesuai untuk mencapai tujuan bisnis di masa depan. Metode ini berfokus pada analisis kebutuhan tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang, identifikasi kesenjangan keterampilan, serta pengembangan talenta yang sesuai untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Proses workforce planning di Bank BRI. Yang pertama, analisis strategis bisnis dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, identifikasi talenta yang dibutuhkan. Yang ketiga, analisis kesenjangan. Yang keempat, rencana pengembangan dan pelatihan. Yang kelima, pengelolaan rekrutmen dan retensi talenta. Yang keenam, pemantauan dan penyesuaian. Slide selanjutnya. Kelebihan workforce planning di Bank BRI. Yang pertama, kesiapan menghadapi perubahan bisnis. Yang kedua, penggunaan sumber daya efisien. Yang ketiga, pengembangan talenta internal yang berkelanjutan. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada rekrutmen eksternal. Kekurangan workforce planning di Bank BRI. Yang pertama, ketidakpastian dalam perkiraan kebutuhan masa depan. Yang kedua, biaya dan waktu dalam pengembangan karyawan. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Yang keempat, kompleksitas pengelolaan talenta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, saya akan membahas tentang kompetensi mapping atau pemetaan kompetensi. Kompetensi mapping adalah metode yang digunakan oleh Bank BRI untuk mengidentifikasi dan memetakan keterampilan, perilaku, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menjalankan tugas dengan efektif. Dalam konteks pengolahan talenta, kompetensi mapping membantu bank memahami kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini dan kompetensi yang diperlukan untuk posisi tertentu, baik sekarang maupun di masa depan. Proses kompetensi mapping di Bank BRI. Yang pertama, penentuan kompetensi kunci untuk setiap posisi. Yang kedua, identifikasi dan pengukuran kompetensi karyawan. Yang ketiga, analisis gap kompetensi. Yang keempat, pengembangan program pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, pengolahan karir dan succession planning. Yang keenam, ada evaluasi dan penyesuaian berkala. Selanjutnya, kelebihan dan kompetensi mapping di Bank BRI. Yang pertama ada pengembangan talenta yang tepat sasaran. Yang kedua ada penempatan karyawan yang lebih tepat. Yang ketiga identifikasi kesenjangan kompetensi lebih awal. Yang keempat ada mendukung succession planning dan karir karyawan. Yang kelima ada keterkaitan dengan strategi bisnis dan ada kekurangan kompetensi mapping di Bank BRI. Yang pertama, ada proses yang rumit dan memakan waktu. Yang kedua, tantangan dalam pengukuran kompetensi perilaku.
Yang ketiga ada biaya inflasi. Dan yang keempat ada resintensi karyawan. Dan terakhir ada memerlukan update secara berkala. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada benchmarking. Benchmarking adalah metode yang digunakan oleh Bank BRI untuk mengidentifikasi dan membandingkan praktik terbaik dalam pengelolaan talenta dengan organisasi lain. Tujuan utama dari benchmarking adalah untuk memastikan bahwa Bank BRI dapat mencapai atau melampaui standar yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan terbaik dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan talenta. Adapun beberapa proses benchmarking di Bank BRI yaitu yang pertama identifikasi area kunci untuk benchmarking, yang kedua pemilihan organisasi referensi, yang ketiga pengumpulan data dan analis perbandingan, yang keempat analisis gap atau kesenjangan, yang kelima ada penerapan praktik terbaik, yang keenam ada evaluasi dan penyesuaian. Adapun kekurangan dan kelebihan benchmarking di Bank BRI. Kelebihannya yang pertama akses ke praktik terbaik, yang kedua perbaikan berkelanjutan, yang ketiga meningkatkan daya saing, yang keempat mengidentifikasi inovasi dan pengelolaan talenta, yang kelima meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Dan adapun kekurangan dari benchmarking di Bank BRI yaitu yang pertama ketergantungan pada data eksternal, yang kedua tantangan dalam adaptasi, yang ketiga fokus berlebihan pada kompetensi, yang keempat biaya dan waktu yang dibutuhkan, dan yang terakhir kemungkinan ketertinggalan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak presentasi kami kali ini. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.